Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan tentang masalah fiqih. Dan terakhir kita membahas sebelum Ramadan tentang salat sunnah, salat sunnah. Salat sunnah yang kita bahas yaitu salat sunnah yang disunnahkan berjamaah dan yang tidak disunnahkan berjamaah. Kita sudah bahas banyak salat sunnah. Di antara yang disunnahkan berjamaah, di antara yang tidak disunnahkan berjamaah, yaitu salat qabliyah dan ba'diyah. Kita sudah membahas beberapa salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Di antaranya salat qabliyah dan ba'diyah. Lalu kemudian salat sunnah qiyamul lail atau tahajud. Lalu salat sunnah duha, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu. Itu dilakukan dalam keadaan disunnahkan tidak berjamaah. Juga sudah kita bahas salat sunnah tasbih, juga tidak disunnahkan berjamaah. Baik, kita sambung salat berikutnya yang tidak disunnahkan berjamaah, yaitu salatut taubah, salat taubat. Nah, salat taubat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Bakar mengatakan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min rajulin yaznabu zamban, kalau ada seseorang yang melakukan suatu dosa, summa yakum fayatatahhar, lalu dia bangun untuk melakukan wudu atau bersuci, summa yusalli, lalu dia salat, summa yastaghfirillah, setelah salat dia memohon ampun pada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampunkan
dosa-dosanya. Begitu kata Nabi SAW. Lalu Nabi membaca ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 135. Nabi membaca, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah mengatakan, wallazina idza fa'alu fahishah, kalau ada orang-orang yang melakukan satu kekejian, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Maksud menzalimi diri mereka sendiri, melakukan dosa. Jadi orang yang menzalimi diri itu dengan cara melakukan dosa, dan dia tahu dengan dosa itu dia akan disiksa, itu disebut menzalimi diri sendiri. Lalu kemudian zakarullah, ketika dia melakukan dosa itu dia mengingat Allah, artinya dia tiba-tiba berhenti dari dosa itu mengingat Allah karena teringat ke Allah. Fastaghfaru, dan segera mereka beristighfar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Yang tidak diampunkan yaitu orang-orang yang melakukan yusirrun, kata Allah, yaitu mengulang-ulang dosanya. Jadi ini Allah beri keterangan, semua dosa diampunkan kecuali yusirrun, mereka yang mengulang-ulang dosa. Makanya ketika seseorang melakukan satu dosa, salah satu jalan menuju taubat adalah segera memohon ampun, dan salah satu caranya dengan salat sunnah taubat. Jadi salat sunnah taubat ini bukan bahagian dari syarat diterimanya taubat, tetapi ini salat menunjukkan proses menuju taubat. Jadi jalan menuju taubat salah satunya adalah salat sunnah taubat. Bukan bermakna setelah salat sunnah taubat sudah diampunkan dosa yang kita lakukan, tidak. Karena proses taubat itu terus-terusan sampai datangnya sakaratul maut. Itu taubat. Jadi salah kalau kita hari ini mengatakan belum taubat, saya sudah taubat. Itu salah. Atau kita merasa sekarang sudah diterima taubat, itu salah. Karena kita tidak tahu kapan diterima taubat sampai nampak malaikat maut yang memberi kabar gembira bahwa taubat kita telah diterima. Karena kalau merasa diri sudah diterima taubat, maka kecenderungan orang akan melakukan dosa lagi. Jadi karena merasa sudah aman. Nah, makanya salat sunnah taubat ini bukan menjadi penentu diterimanya taubat, tetapi jalan menuju taubat. Salat sunnah ini dilakukan 2 rakaat. Tidak ada bacaan khusus. Jadi dia seperti salat sunnah biasa, hanya perlu berniat salat sunnah taubat. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada ayat-ayat khusus. Boleh dilakukan kapanpun kecuali 3 waktu.
kecuali 3 waktu, yaitu ketika sedang naiknya matahari, kemudian ketika sedang tergelincirnya matahari menuju salat zuhur, dan ketika sedang terbenamnya matahari. Itu waktunya sekitar 15-20 menit. Di 3 waktu itu yang haram salat. Untuk melakukan salat sunnah taubah, di situ tak boleh salat. Kecuali di situ yang boleh salat, salat yang muncul karena sebab, ya, munculnya karena ada penyebab. Contoh tahiyatul masjid, gara-gara masuk masjid, disebabkan masuk masjid, maka muncullah salat tahiyatul masjid. Itu kapanpun boleh. Makanya kan sering kita masuk ke masjid menjelang maghrib, kita salat sunnah tahiyatul masjid, padahal itu waktu sedang terbenamnya matahari. Itu waktu dilarang. Tapi karena salat itu muncul karena ada sebab, maka dibolehkan. Makanya enggak ada ulama yang melarang berdasarkan dalil, enggak ada yang melarang untuk melakukan tahiyatul masjid walaupun waktu menjelang maghrib atau menjelang zuhur. Datang ke masjid menjelang zuhur, itu kan waktu sedang tergelincirnya matahari. Sebenarnya enggak boleh salat, tapi karena muncul salat itu karena ada penyebab, maka di situ dibolehkan. Salat sunnah wudu juga begitu, salat sunnah gerhana begitu, ya. Baik, jadi salat sunnah taubat itu dilakukan berulang-ulang di waktu kapanpun yang kita inginkan. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, cukup 2 rakaat. Kita boleh habis salat duha, kita salat 2 rakaat salat sunnah taubat, memohon ampun atas semua dosa. Lalu kemudian habis salat tahajud kita lakukan lagi, habis ba'diyah lakukan lagi. Dibolehkan, dibolehkan. Makin banyak salat-salat sunnah ini, maka semakin dekat dengan keampunan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita fahami lebih jauh bahwa orang kalau melakukan taubat, itu yang menjadi syarat diterimanya taubat, dia harus melampaui atau melakukan 5 perkara. Taubat ini kan hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Menyegerakan taubat itu sesuatu yang dianjurkan. Jadi taubat itu jangan ditunda, ya, taubat jangan ditunda. Menunda-nunda taubat adalah permainan syaitan. Makanya para ulama mengatakan salah satu tentaranya syaitan yaitu at-taswif. Taswif itu menunda-nunda taubat. Itu salah satu busur panah yang dilancarkan syaitan. Kenapa dilarang menunda-nunda taubat? Karena kematian tidak dijadwalkan, tidak pernah diberitahukan jadwalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir ketika datangnya mati kita belum taubat, maka harus segera. Jadi maksudnya habis melakukan satu dosa, maka segeralah istighfar dan segeralah bertaubat kembali. Tapi ada 5 syarat. Kita tahu bahwa perjalanan kita menuju taubat kemungkinan diterima kalau kita melampaui 5 syarat ini. Yang pertama yaitu al-ikhlas. Lakukan taubat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dorongannya jangan dorongan dunia.
Karena ada orang taubat demi mendapatkan kemaslahatan dunia. Nanti kita lihat Pak, ini mulai dari bulan-bulan di penghujung tahun ini, itu banyak orang yang tiba-tiba muncul di masjid. Sebelumnya tidak pernah nampak di masjid, tiba-tiba sudah nampak, sudah berpeci, sudah mulai bicara dengan jamaah-jamaah di masjid, sudah mulai menyebarkan gambar di jalan-jalan. Dia sudah nampak taubat. Ini taubatnya, dorongannya dorongan karena dunia, karena ingin dipilih. Jadi partai yang menyebabkan dia taubat. Begitu tidak terpilih, tidak nampak lagi di masjid, apalagi terpilih. Jadi begitu tidak terpilih, nggak nampak lagi, apalagi terpilih, lebih nggak nampak. Nah ini nggak disebut taubat. Dia berpura-pura untuk mendapatkan kemaslahatan yang dia kejar. Makanya taubat itu nggak bisa diterima Allah kecuali karena dorongannya semata-mata takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang suami, calon suami, berjanji di depan calon istrinya bahwa dia akan melakukan salat, dia tidak lagi meninggalkan salat. Si istri memberi syarat, boleh diterima lamarannya, syaratnya salat. Lalu dia salat, setelah menikah dia salat. Nah ini dorongannya adalah karena ingin mendapatkan seorang perempuan. Jadi bukan karena dorongan karena Allah. Ini juga kemungkinan kecil sekali diterima taubatnya. Jadi kalaupun kita mendapatkan dorongan dari manusia, tapi bawalah kepada arah karena Allah. Kan ada orang taubat gara-gara dengar ceramah, habis dengar ceramah dari fulan tersentuh, lalu dia taubat. Tapi jangan taubat karena penceramah itu. Taubatlah karena rasa takut kepada Allah, merasa bahwa dia telah banyak melakukan kesalahannya. Jadi yang dia dengar dari ceramah itu hanya batu loncatan untuk taubat. Kita ini Bapak Ibu nggak mungkin menghindar daripada dosa, nggak bisa dosa besar, nggak jatuh ke dosa besar, paling kurang kita jatuh ke dosa kecil. Makanya tetap dosa kecil yang diulang-ulang itu bisa jatuh ke dosa besar. Kita pasti ada dosa karena kita tidak dimaksumkan oleh Allah. Apapun status kita, mau disebut ustaz, dengku, disebut kiai, disebut abi, abun, abati, itu yang dosa, itu nggak bisa dihindari. Malah dosa orang berilmu itu lebih parah daripada dosa orang tidak berilmu. Orang berilmu itu apa biasanya dosanya, Pak? Sombong. Itu penyakit orang berilmu, sombong. Sedangkan sombong dosa tertinggi di bawah kesyirikan yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Itu bukan karena syirik, tapi karena sombong. Kenapa iblis bisa sombong? Karena merasa lebih berilmu daripada Adam, lebih hebat. Nyawa penyakit urung ilmu. Asal sudah merasa diri jadi orang alim, merasa diri jadi orang alim, sudah keluar tuh penyakit itu. Nggak boleh ditegur, nggak boleh dikritik, dan merasa bahwa orang lain semua rendah, kurang ilmunya, dan dia ingin kalau dia lewat dipuja, dipuji. Kalau ada orang yang tidak
menghormatinya dianggap kurang ajar. Misal ada jamaahnya atau orang yang ikut pengajian bersamanya, kalau enggak datang cium tangannya, kalau keluar penyakit sombong ini, dia akan merasa hana ada urung lain nabi cium jarak ulung kah hana ada. Itu penyakit sombong mulai keluar. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Al-Kabair, seburuk-buruknya sombong yaitu sombong yang melekat pada orang alim. Itu seburuk-buruknya sombong. Karena orang alim itu dengan ilmunya seharusnya semakin merendah. Orang makin berilmu kan makin merendah, bagaikan bulir padi, semakin berisi semakin menunduk. Itu dengan ilmunya dia tahu. Orang kan kalau semakin berilmu, Pak, semakin tahu bahwa dia semakin bodoh. Orang yang merasa pintar itu kan orang yang enggak berilmu, karena enggak pernah menguliti ilmu, dia merasa kehabis depu mandu. Tapi kita yang sudah mulai membaca, menghafal macam-macam, kok makin kita belajar terasa makin bodoh, ternyata makin banyak yang kita tidak tahu. Makanya seharusnya semakin merunduk. Tapi anehnya dulu enggak sombong. Pulang dari pesantren, kamu kampung kambung. Ini penyakit. Makanya hati-hati dengan merasa diri aman dari dosa, padahal jatuh dalam dosa besar. Saya lihat kadang-kadang orang-orang yang sudah dianggap alim itu kalau datang ke walimah orang, kalau enggak dihidang marah. Coba dipikir baik-baik. Kita merasa diri alim, datang ke walimah orang diundang, ketika enggak dihidang marah. Jadi misal tiba-tiba kita harus ngantri, ini ada ustaz misal harus ngantri, dia merasa terhina dengan ngantri. Padahal apa salahnya ngantri? Pegang piring apa salahnya? Lalu dia mulai berbisik-bisik dengan rombongannya, oh anda betul lagi ni, ini enggak betul ini. Masa kita ngantri? Maunya kan ada meja khusus. Itu enggak wajib. Kalaupun dibuat oleh orang yang punya hajat, itu bermakna yang punya hajat yang beradab, bukan kita yang beradab, yang punya hajat yang beradab. Berarti yang lebih milme yang po hajat. Dia ingin menghormati orang berilmu. Itu memang salah satu sunnah, anjuran menghormati orang berilmu. Tapi kalau dia enggak sempat, maka kita enggak perlu ngambek, enggak perlu sampai dengan rombongan balik hana aku dah ngajar apa. Ini menunjukkan apa? Kita sudah berharap ingin dihormati. Inilah kadang-kadang kita enggak bisa taubat gara-gara enggak pernah merasa dosa. Orang begini, Pak, itu enggak taubat. Kenapa? Karena dia enggak pernah merasa dosa. Padahal sudah nginap, penyakit sombong sudah nginap nih. Ini taubat itu bagi orang yang merasa berdosa, maka dia segera melakukannya melalui syarat pertama, yaitu dorongannya adalah karena Allah. Yang kedua, syarat kedua bisa diterimanya taubat adalah an-nadam, ada rasa penyesalan. Harus ada rasa penyesalan. Kalau tidak ada rasa penyesalan, berarti kita belum jatuh ke dalam taubat. Kita merasa ingin taubat, tetapi kita masih bangga dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masih bangga. Nabi kan mengatakan, kullu ummati mu'afa, kata Nabi, setiap umatku diampunkan dosanya, illa, kecuali al-mujahirin, yaitu orang-orang yang mujahirin, yang memamerkan dosanya.
Bagaimana mujahirin? Dia lakukan dosa di malam hari, Allah tutup aibnya. Allah tutup aibnya. Tak ada yang tahu bahawa dia berzina. Tapi dia duduk di kedai kopi dengan sengaja mengatakan ke orang, berklam, oh mak, kok mantap kau berzina ini. Dia yang pamerkan ke orang. Tadi malam Allah sudah tutup aib. Tak ada yang tahu. Bahkan pegawai hotel pun tak tahu dia berzina. Kadang ngakunya isteri. Pagi hari dia cerita sama orang bahwa dia tadi malam lakukan ini dengan kebanggaan. Itu enggak diampunkan dosa. Begitu juga kita yang sudah merasa taubat, tapi kalau duduk-duduk dengan orang, kita masih cerita, bangga cerita dosa masa lalu. Kita cerita di masa konflik kita sudah pernah bunuh orang. Oh, kalau saya bunuh orang, itu saya siksa dulu. Kita bangga sekali cerita siksa orang. Kita sudah pernah jadi preman yang di Lok Semame, kalau dengar nama kita itu rasanya takut sekali. Menyoi dengar nan ke dah, kayak bahasanya. Plunggop, begitu kata kita. Kalau dengar nama saya, itu orang bisa lari itu. Itu kalau ketemu saya pukul langsung gitu. Saya enggak macam-macam, pukul langsung. Bangga dia cerita itu. Bangga dia cerita pukul orang, dia siksa orang. Ini berarti masih bangga dengan dosa. Dia pernah berzina puluhan kali. Dia cerita itu. Dia pernah merasakan pelacur dari negara ini, negara ini, negara ini. Dia bangga. Tapi sekarang dia sudah taubat. Mungkin ceritanya sambil nunggu salat Isya, cerita bahwa dia begini, dia begitu. Yang dia cerita dosanya masa lalu. Kalau perempuan itu seandainya mereka bercerita atau seorang ibu bercerita di hadapan anaknya yang gadis, dia katakan mungkin, nak, dulu mama itu tampilan mama seksi. Kalau mama jalan di Pasar Impres itu jatuh semua tu laki-laki di Pasar Impres itu. Sekarang mama udah taubat. Tapi mama dulu, oh Masya Allah, pacar mama 22 orang. Bapakmu yang ke-23. Yang ceritanya bangga, Pak. Tapi dia sekarang udah merasa taubat. Sekarang mama udah taubat. Tapi dulu Masya Allah mama ni, itu berarti belum taubat. Karena syarat taubat an-nadam. Waktu dengar dosanya rasanya malu sekali. Ketika dia ada orang ceramah saja mengungkit dosa yang mungkin kebetulan dia lakukan dosa itu, dia wajahnya langsung menunduk, Pak. Rasanya malu sekali mengingat bahwa dia dulu pernah pacaran, dia begini, dia begitu. Makanya jangan mengira bahwa kita ini dianggap hebat ketika merasa dosa itu belum kita lupakan. Umar bin Khattab setelah taubat lewat di depan kedai jambu tempat dia minum-minum dulu, itu langsung dibakar. Langsung dibakar. Kenapa? Bencinya kepada amalan dia masa lalu, benci sekali. Makanya ada hadis Umar bin Khattab itu kadang-kadang menangis sendiri, lalu habis menangis tiba-tiba senyum sendiri. Kan ada sahabat yang memperhatikan, nanya kenapa bisa begitu? Apa jawaban Umar bin Khattab? Aku menangis mengingat kebodohanku menyembah berhala yang kubuat sendiri. Bahkan pernah dia buat patung dari adonan roti lalu dia sembah. Aku menangis kebodohanku. Lalu kenapa engkau tiba-tiba tersenyum? Umar menyambung, aku tersenyum juga karena mengingat kebodohanku. Setelah ku buat Tuhan dari roti, lalu Tuhan itu ku makan. Kan berat bangai lung, kata Umar. Di situ dia senyum sendiri.
Umar itu selalu menangis kalau ingat dosanya. Seharusnya orang berdosa itu begitu. Dia duduk sendiri, Pak, duduk tahu. Rojih pernah ke Madinah, pernah tinggal solat, pernah enggak puasa, pernah pukul istri, pernah bawa lari istri orang, gitu terduduk dia mikir gitu, Pak. Itu dicerita sama orang saja tentang zina, itu dia langsung menangis karena dia pernah melakukannya. Itu an-nadam, itu rasa penyesalan. Itu jalan menuju taubat. Nah, jadi kalau masih bangga berarti belum masuk ke dalam dunia taubat. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya taubat adalah al-iqla', yaitu melepaskan diri dari dosa tersebut. Lepaskan diri dari dosa tersebut. Maksudnya, kalau dulu pernah tinggalkan salat, maka dia beriqla', dia benar-benar tidak lagi meninggalkan salat. Apa yang pernah dia lakukan, dia taubat dengan cara tidak pernah mengulangnya lagi. Kalau dia pernah menipu, maka dia tidak melakukan penipuan kedua kalinya. Ini disebut dengan al-iqla'. Kemudian yang keempat, syarat diterimanya taubat adalah al-azam, yaitu punya tekad yang kuat untuk tidak lagi berdosa sepanjang hidup. Jadi baru orang masuk disebut taubat begitu dia sadar ini salah, dia bertekad sepanjang hidup enggak mau lakukan lagi. Itu baru taubat. Kita enggak, dulu pernah tinggalkan salat, sekarang ngaku taubat. Tapi waktu acara walimah anak, salat zuhur tinggalkan lagi. Ngaku taubat, tapi waktu acara walimah anak sembahyang lohor, sibuk menyambut tamu. Berarti sekali saja meninggalkan salat kembali, berarti enggak ada azam untuk benar-benar menjaga salat itu sepanjang hidup. Nah, ini yang keempat, punya tekad yang kuat untuk sampai mati enggak mau melakukan dosa lagi, itu taubat. Dan yang terakhir, syarat diterima taubat yaitu dilakukan sebelum nyawa berada di tenggorokan. Itu syaratnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai waktu nampak malaikat maut baru kita taubat. Jangan sampai waktu nampak malaikat maut baru kita taubat. Sekarang taubatnya, sekarang, segera. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, adakah tanda-tanda kita sudah diterima taubat? Enggak ada. Enggak ada tanda-tanda khusus bahwa taubat kita diterima atau tidak. Karena manusia ini labil. Manusia ini labil. Ada yang merasa sudah diterima, lalu tiba-tiba dosa lagi. Jadi kapan kita tahu taubat kita diterima? Begitu datang malaikat maut membawa berita gembira. Kan malaikat maut itu kalau mencabut nyawa orang saleh yang diridai Allah, udah nampak itu waktu datang dengan keadaan yang tampan, menarik, lalu kemudian membawa kain kafan dari surga. Itu kalau mau dijemput orang yang diterima oleh Allah taubatnya. Tapi kalau kebalikannya, malaikat maut datang dengan wajah mengerikan, lalu membawa kain kafan yang bau busuk sekali dari neraka. Nah, itu di situ kita sudah tahu ini kita diterima. Makanya berusahalah untuk taubat dan jangan lakukan lagi. Ini ada orang taubat dari satu macam, enggak taubat dari macam yang lain. Taubat dari salat, sekarang sudah salat,
tapi masih makan riba, masih model deposito wang di bank konvensional, lalu kemudian ngambil persen. Solat terus, tapi yang but baju pengharum makan terus. Ini juga nggak disebut taubat. Taubat itu menyeluruh, bukan satu dosa aja, tapi menyeluruh. Nah, di sela-sela itulah adanya salat taubah. Di sela-sela itu muncul salat taubah. Jadi ketika teringat lagi, salat lagi, minta ampun lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau dosanya berhubungan dengan manusia, itu harus segera diselesaikan di dunia. Nggak bisa diampunkan Allah kecuali diampunkan oleh orang itu. Ini lebih payah urusannya. Kalau Bapak Ibu pernah berhutang pada manusia, hutang itu dibawa mati, maka hutang itu tetap dianggap dosa, nggak bisa diampunkan. Walaupun kita sudah mohon ampun, nggak bisa diampunkan sampai dimaafkan atau kita membayar hak orang. Kalau kita pernah memindah patok tanah orang, kita buat pagar di atas tanah orang, lalu kita kelabui dengan mengubah surat, itu nggak akan diterima taubat sampai kita dimaafkan oleh orang itu atau kita membayarnya. Jadi wajib datang bayar. Saya selama ini melakukan dosa, saya salah, maka saya hitung kembali berapa meter yang saya rubah patok tanah orang, saya bayar. Itu baru taubatnya diterima. Jadi jangan mengira kalau dengan manusia hanya dengan mengucap di grup selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin 1444 Hijriah, itu dianggap sudah diterima. Maaf Ohan, Pak Han, itu nggak berlaku. Nggak berlaku spanduk-spanduk di jalan, ada gambar orang lalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Nggak diterima kecuali mendatangi orang tersebut lalu menyelesaikan urusannya, baru diterima. Makanya hati-hati melakukan sesuatu pada orang lain, karena dengan orang itu lebih susah urusannya, jangan rubah-rubah surat yang tidak berhak kita rubah, karena banyak itu kejadian. Kita lihat orangnya saleh, jamaah nggak pernah tinggal, dalam Ramadan i'tikaf selalu, tapi di dalam kampungnya, di hutan-hutan di kampungnya habis tanah gok kecok banyak. Tapi di sini solat terus, dia taubat, merasa taubat, padahal yang di sana menyebabkan dia tetap masuk neraka karena itu tanah yang bukan miliknya. Itu contoh barang. Makanya yang mau diajarkan di sini, sambilan melakukan taubat dengan 5 syarat tadi, muncullah salat sunnah taubat.